Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini aku mau unboxing suatu smartphone dari suatu brand yang belum pernah aku pakai sama sekali. Yap, ini adalah itel. Ya udah, langsung aja kita mau unboxing barangnya dan langsung aja kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari itel S23 4G. Ya, ini adalah HP baru dari itel yang harganya ini cuma 1 jutaan aja. Jadi kita unboxing yang di sini kita tulis ya RAM 16 GB, internal 128. Tapi sebenarnya RAM-nya ini 8 GB plus ekspansi RAM 8 GB. Nah, yang 8 per 128 GB ini tuh harganya ada di Rp1.349.000. Itu harga launching ya. Sementara ada yang RAM 4 GB, internalnya juga sama di 128 GB, itu harganya lebih murah di Rp1.199.000. Nah, setiap pembelian nanti kalian bakal dapat TWS T1 Neo sama bukan sama, tapi kalian milih TWS atau powerbank. Powerbanknya ini Star 100. Aku nggak tahu kapasitasnya berapa. Jadi kalau misal kalian pengen beli itel S23 4G ini, kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi di bawah, nanti bakal aku taruh. Dan promo launchingnya ini hanya ada di Shopee ya, mulai dari tanggal 25 sampai 28 Mei 2023. Jadi mulai hari ini sampai 28 besok. Oke, gitu. Sekarang kita langsung aja lihat isi di dalam boxnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih boxnya, karena ini smartphone itel pertama yang aku unboxing. Di sini kita tulis 23. Ini logo S 4G ya jaringannya. Lalu di belakang ada beberapa key selling point kayak 50 megapiksel AI rear camera, 128 GB memori, internal storage ya, terus high speed 4G, oke. 6,6 inci HD Plus, ini buat layarnya 90 Hz, mantap. Lalu baterainya 5000 mAh dan udah pakai Type C. Jadi ketulis di sini dia udah pakai Type C. Mantap. Di bawah S23 4G sini cuma ada logo itel dan ya udah seperti itu aja. Buat warna sendiri yang mau kita unboxing, di sini mystery white. Nah, menariknya nanti bakal aku liatin karena ini bisa berubah-berubah warna ya. Jadi kayak punya smartphone yang Oppo gitu. Oke, langsung aja kita buka. Oh ya, buat yang belum tahu, itel ini itu satu company sama Infinix dan Tecno. Jadi nama company-nya itu Transsion Holding. Mereka bisa dibilang ngelawan produk-produknya Xiaomi, terus ngelawan produk-produknya BBK Group ya, kayak dari Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Di sini cukup rame ya warnanya. Ini udah kayak spanduk warna-warni seperti ini. S23 4G 50 megapiksel kameranya ya. Terus storage-nya 128+16, 4G high speed sama 6,6 inci HD Plus. Kita lihat boxnya nih. Biasanya kan smartphone Infinix, Tecno ya itu boxnya berantakan. Kita lihat apakah di sini berantakan. Nggak terlalu sih, cuma ya ala kadarnya aja. Oke, case-nya menarik, dia dapatnya yang hard case seperti ini. Jadi samping kanan kirinya itu tidak ada perlindungan, jadi cuma bagian atas bawah aja nih. Nah itu, ini bagian bawahnya kayak gini, bagian atas kayak gini, bagian samping ini tipis, tidak ada perlindungannya. Lalu ada buku garansi, kemungkinan 12 bulan. Lalu ada, oke, kita dapat kepala charger yang modelnya seperti ini ya. Ini bukan colokan Indonesia, jadi kemungkinan unit yang aku unboxing sekarang ini bukan unit Indonesia. Tapi harusnya kalau misal kalian beli secara resmi ya, itu harusnya kepala chargernya bukan yang tipe seperti ini. Di sini sih ketulis cuma 10 watt aja, 5 volt 2 ampere. Oke, ada SIM ejector, SIM tray ejector. Terus ada headset. Oh, headsetnya merah mencolok seperti ini. Semoga aja nanti pas kalian beli kalian juga dapat headset, karena ya ini sangat penting apalagi buat HP harga 1 jutaan. Ini udah pakai Type C ya, USB Type C, mantap. Dan udah seperti itu aja isi boxnya. Kita beresin, langsung kita fokus ke HP-nya. Oke, ini kita taruh sini dan ini dia si itel S23 4G-nya. Alright, oke, desain belakangnya seperti ini. Dia rumah kameranya bulat, ada di pojok gitu ya. Mengingatkan sama siapa ya? Kayak pernah inget desain-desain seperti ini. Di bagian belakang by the way ada 2 buah kamera ya. Ini kelihatannya ada 4 tapi bukan. Yang ini LED flash, yang ini cuma pajangan aja. Jadi lingkaran, tidak ada fungsinya sama sekali. Terus di sini ketulis 50 megapiksel ultra kamera. Di bagian bawah ini ada logonya itel.
Backdoornya pasti plastik yang jelas. Ini flat bentuknya, dan kalau kita lihat di sebelah kanan ada tombol volume sama fingerprint. Wah mantap nih, udah ada fingerprint. Dia ada di sebelah kanan seperti ini. Terus di bagian atas polosan aja. Di sebelah kiri ada SIM slot yang jenisnya langsung kita lihat. Jadi dia triple slot, bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Jadi ya pilihannya udah lengkap. Jadi nggak harus pilih ini atau pilih itu. Kalau di bagian bawah kita bisa lihat ada lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C sama grill speaker. Speakernya ini mono speaker. Gitu, langsung aja kita nyalain HP-nya, dan yaudah kita mau setting-setting si itel S23 4G ini terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari itel S23 4G, dan ini aku pakein case ya. Jadi bagian atas sama bawah ini terproteksi, sementara samping kanan kiri ini enggak. Bagian belakang ini jadi lebih halus, kayak dibuat matte seperti itu. Ya, terlihat lebih cakep sih kalau pakai case kalau menurutku ya. Dan yang buat warna putih ini, khusus yang warna putih, dia bisa berubah warna ketika kita kenain sinar matahari. Jadi warnanya agak keping-pingan seperti itu. Sementara yang hitam dia nggak bisa, jadi yang warna hitam ya tetap hitam aja kalau ketika kena sinar matahari. Oke, buat sensor fingerprint ini ada di samping, dan kecepatan bacanya terbilang cukup cepat buat HP yang harganya ini mulai dari 1,1 juta ya. Oke. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita mau bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset dari Uni SoC. Udah lama ya kita ngedenger chipset Uni SoC. Ini yang seri T606. Jadi ya kelas paling bawah dari T6 series. Dan ya performanya sebenarnya masih cukup oke. Kalau misalnya buat dipakai main game-game ringan, nanti kita bakal coba juga buat main PUBG kayak gimana. Sementara buat storage sendiri ini lega. Kapasitas RAM-nya ini ada pilihan 4 dan 8 GB. Sementara buat internalnya ini ada di 128 GB. RAM-nya sendiri ada fitur RAM, ekspansi RAM 4 GB buat yang RAM 4 GB dan 8 GB buat yang varian 8 GB. Sementara itu kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 10 watt. Terus kalau buat sistem operasi ini pakainya itel OS ya. Aku baru tahu juga karena baru pertama kali pegang HP itel. Ini itel OS versi 8.6 dengan basis Android yang ada di Android 12, jadi belum Android 13. Tapi ya lagi-lagi buat HP harga segini kita tidak bisa berharap banyak, dan biasanya harga segini itu tidak peduli sih soal versi-versi Android kayak gini, karena orang pakai ya, yang penting HP-nya enak dipakai, harga murah, lancar buat dipakai, itu aja udah cukup. Ya kayak gitu. Kalau misal buat layarnya ini IPS LCD, resolusinya HD+, luas layar ada di 6,6 inci dengan refresh rate yang ada di 90 Hz. Terus kalau buat kamera, ini kameranya ada 2 di bagian belakang ya, 50 megapiksel kamera utama, sama yang satu lagi ini aku nggak tahu lensa apa, karena di tabel spesifikasi yang dikasih sama itel pun dia juga nggak ngejelasin ini lensa apa ya. Kemungkinan cuma lensa black and white atau lensa AI atau lensa depth gitu ya, yang resolusinya nggak tinggi. Sama yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel nih. Nah kalau buat menu-menu kameranya sendiri ini kita bisa lihat ada short video, ada foto, ada portrait, ada super night, ada more-nya ini pilihannya ada AR shot, ada ultra HD, pro, panorama, timelapse, dan HDR. Kalau buat perekaman video ini bisa ngerekam di resolusi Full HD 30 fps aja ya, jadi nggak ada opsi buat yang lebih tinggi. Dan langsung aja buat hasil foto-fotonya. Berikut adalah hasil foto-foto yang udah aku ambil atau aku jepret pakai itel S23 4G ini, dan berikut adalah hasilnya. Oke, ini contoh perekaman video dari itel S23 4G. Hasilnya seperti ini. Ya ini kameranya ala kadarnya banget sih. Aku juga baru lihat. Cuma dibilang cukup enggak, tapi ya bisa sih buat ngabadiin momen, misal kayak butuh kamera cepat buat foto apa gitu, ngerekam kejadian-kejadian apa. Ya ini masih bisa lah. Gambarnya masih kelihatan dengan jelas. Ini kamera depannya hasilnya kayak gini. Muka agak kebiru-biruan, agak pucat sih sebenarnya bisa dibilang. Cuma ya hasilnya kayak gini. Kalian nilai sendiri aja.
Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya secara singkat, dan sekarang kita mau lihat performanya nih. Aku ngetes pakai game PUBG Mobile ya kayak biasa. Jadi kalau misal PUBG udah aman, harusnya kita main Mobile Legends itu juga harusnya udah aman. Nah ini dia, kalau buat smoothnya dia bisa sampai very high atau ultra, yang dulunya namanya ultra. Balance-nya juga bisa sampai ultra. Sementara HD-nya ini bisa sampai high, cuma karena belum di download resource-nya jadi nggak bisa dipilih. Ya yang jelas ini bisa sampai HD high, sementara smooth dan balance-nya bisa sampai ultra. Buat di dalam lobby, oh ini aman sih. T606 memang oke lah buat main game-game PUBG atau Mobile Legends, ini masih mumpuni banget. Oke, ini saat di dalam pesawat seperti ini kita bakal lihat wah lancar banget, ini aman, tidak ada kendala. Oke, sejauh ini aku main aman banget, lancar dia. Dan kalau buat gyroscope aku nggak tahu hardware atau software ya, tapi yang jelas di sini cukup responsif, cuma emang tidak terlalu nyaman. Jadi menurutku ini software sih. Cuma ini softwarenya ya tetap oke sih, tuh atas bawahnya masih oke, cuma kalau kanan kiri dia tidak responsif. Ya overall ini enak lah, jadi kayaknya tidak ada masalah, dan aku rasa T606 juga udah sering aku tes, ini aman buat mainin game-game kayak PUBG ini. Ya udah gitu aja, nanti kita sisanya bakal bahas di video review, mulai dari game Mobile Legends, PUBG, bahkan sampai Genshin kayak gimana. Oke, dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.